kita mengidentifikasi. Ya, ada. Wah, bentar ya, Mbak. Bentar ya, sebentar. Thank you. Ya, thank you, Mbak. Nah, ini juga identifikasi pressure response. Halo, dengeran nggak? Muncul lagi nih. Kedengaran kok, Kak. Kayaknya apa? Halo? Dengar, Kak. Siap. Nanti ini calculate equivalent time, calculatable storage coefficient, permeability, dan skin factor from type curve match. Jadi kita menghitung koefisien dari Wilbur storage, menghitung permeabilitas, menghitung skin factor, tapi dari type curve type curve match. Jadi kita melakukan match terhadap curve-nya. Nah, dimensionless variable-nya itu ada ini rumus dasarnya ya. Lalu ada TD, kita mencari TD, lalu kita juga mencari PD. Nah, ini ada beberapa rumus dasarnya, perhitungannya. Nah, ini kita menggunakan radial flow with Wilbur storage and skin. Ini rumusnya. Dan kita menggunakan Gingarden type curve, yaitu constant reproduction. Jadi dianggap dia itu reproduction-nya konstan dan digunakan di vertical well, dan reservoirnya itu infinite acting homogeneous single phase likely compressible liquid ya, dan diketahui di sini ada konstan Wilbur storage coefficient ya. Nah, ini adalah kurva dari Gingarden type curve yang akan kita gunakan. Dan di sini di Wilbur storage coefficient skin-nya itu adalah si CDE pangkat 2S ya. Nah, ini adalah type curve-nya. Ya, ini ada TD per CD dan sini PD-nya. Oke, ini formulanya mereka. Ini formula dari slide-nya kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Kalau enggak, kasih tahu aja di kolom chat ya. Yes. Iya, Kak. Nah, ini adalah similarity of curves make matching difficult gitu kan. Jadi katanya kalau seandainya untuk kita matching itu mungkin akan susah ya. Jadi nggak kurang apa namanya, masih perlu modifikasi sehingga digabungkan dengan si pressure derivatif. Ini ada rumus-rumus pressure derivatifnya. Nah, dan ini adalah kurva dari derivatif type curve-nya. Di sini ada CDS juga, ini ada CDES kuadrat, bla ini ada beberapa type-nya. Nah, ini difference in curve shape make matching easier. Jadi kalau katanya kalau sering ditambah ini, jadi membuat dia akan lebih mudah untuk di match. Nah, ini adalah combining curve give each time value to distinct shape. Jadi lihat ya, dari si dia yang cuma punya satu lalu dikombinasikan dengan si derivatif, jadi dianggap akan lebih stabil gitu ya, akan lebih bagus hasilnya gitu. Jadi gampang untuk match-nya ya. Nah, Wilbur storage itu sendiri ada di sebelah sini. Nah, ini ada early time region dan ini ada middle time region di sini. Kita bisa lihat kurva dari middle time region-nya, kita bisa lihat di sini. Oke. Sebentar, bagaimana kita bisa, aduh udah, bentar ya, sebentar 5 menit ya.
Memeriksa data ulang. Bentar ya, ulang. Oke, lalu di sini ada ini low skin, no skin, sama high skin katanya kalau kok jadi katanya ya menurut teorinya gitu ya. Kita bisa lihat dari sebelah sini gitu ya. Kalau seandainya grafiknya ada di sini, dia berarti low skin. Kalau seandainya dia ada di sekitar sini berarti no skin. Kalau seandainya dia di sini berarti high skin. Nah, ini equivalent time for PBU testnya, ini rumusnya. Nah, ini penurunannya ya, dia dihapus segala macam gitu kan ya. Jadi menghasilkan ini. Oke. Lalu, nah ini, equivalent time for PBU test. PBU test ya, nih, untuk PBU test pakainya ini. Nah, untuk si TP ini dia pakainya jadi delta TE untuk penggabungan antara Gigarten dan pressure derivatif. Ini kan yang kalian bisa pakai, yang biasa pakai kan, pakainya di sini TP gitu ya. Lalu di sini adalah down rumusnya untuk mendapatkan delta P-nya. Kita menggunakan PI min PWF versus T. Sedangkan kalau untuk build up pakainya PWS min PWF versus delta TE. Ini delta TE-nya. Nah, ini field data plotnya. Jadi kalau seandainya kita ngeplot, yang diplot itu antara TE-nya dengan si delta P. Jadi ini si T yang di atas ini adalah delta P-nya. Jadi ngasilin ini. Oke. Nah, ini overlay-nya. Jadi nanti data yang kita dapat ya antara sini time versus apa dengan apa yang merah ini apa versus apa, itu nanti kita setelah kita dapat nih dua data tersebut kita plot, lalu kita match-in ke overlay antara kurva Gigarten sama si kurva pressure derivatif tersebut. Kita match. Kira-kira yang cukup yang mana kita geser-geser ya. Kita geser ke, ini dia digeser ke atas ya, data. Ya, geser ke atas, lalu sampai ke atas, habis itu dia mundurin lagi. Ya, biar sesuai dengan datanya. Terus menghasilkan sesuai nih kan. Ini udah cocok nih sama datanya mereka. Lalu, nah ini diasumsikan sebagai CDS-nya ya. Nah, ini cara perhitungannya nih, hati-hati. Jadi setelah kita melakukan match semuanya ini, lalu setelah itu kita melakukan perhitungan untuk TD per CD-nya nih. Ini diasumsikan dibaca berapa gitu kan, misalnya di sini angkanya 1 nih. Ya, lalu kita baca dari si garis ininya dia siapa? Grafiknya gitu ya. Nanti kita masuk ke soal aja ya, biar ingat. Nah, ini untuk menghitung permeabilitasnya. Kalau seandainya kita udah dapat PD sama delta P-nya. Ya, nanti PD sama delta P-nya kita mendapatkannya dari mana? Dari match yang kita masukin ke dalam kurva tersebut. Gitu ya. Misalnya yang ditanyain, masih bingung ya? Apa nanti kita masuk ke dalam contoh soal aja ya kalau gitu ya. Nah, ini perhitungan boleh aku udah aku masukin ke dalam slide belum ya? Ke Google Classroom. Yang ini.
filenya kayaknya udah ya? Ini file berapa ya? 5 gitu kalau nggak salah. Gimana Adik-adik? Halo? Halo? Kedengeran nggak sih? Sorry. Bentar Kak, lagi dicek. Oke. Oke, nah ini log-log notisnya. Diagnostik, sorry. Ya, ini untuk pressure derivatif. Ini contohnya. Ini pressure respon, yang ini pressure derivatif. Kak, sorry Kak, Ini kayaknya belum ada Kak. belum ada ya, nanti aku Belum share di dimasukin. adik-adik. Iya Kak. Ini file ke-5 kalau nggak salah. Nggak ada ya? 5 atau 4 gitu? Nggak ada ya? Coba dicek, masa sih nggak ada? Nah, ini ada beberapa. Jadi dari penggabungan mereka itu ada banyak bentuknya sih. Ada infinite acting radial flow model ya. Ya, ada. Sorry Kak, ada Kak. Ternyata yang di 4. Oke, sip. Nah, ada steady state, ada yang dual porosity, yang permeabilitasnya dual permeability juga ada ya. Jadi tergantung dari grafiknya. Ada yang homogeneous juga gitu ya, dari banyak kurva gitu ya. Model-modelnya. Nah, ini bisa kita lihat dari bentuknya ini kira-kira dia masuknya ke dalam apa gitu, ke dalam reservoir yang apa gitu. Kita bisa lihat dari grafik yang sudah kita kerjakan gitu, yang sudah kita plot gitu ya. Ada banyak sih di sini, ada near impermeability boundary, bla 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 gitu kan. Oke, tadi bisa ngambil dari situ untuk ininya aku coba kasih contoh dulu ya untuk cara pengerjaannya ya. Iya, halo? Suaraku kedengeran? Halo? Benar Kak. Benar Kak. Oke, aku kasih contoh soal pengerjaan. Nanti habis itu kalian coba kerjain ya. Oke? Bentar, aku buka dulu filenya. Jelek banget sih. Kelompoknya tuh agak-agak gembel banget sih. Oke, bentar aku share dulu. Oh, tadi soalnya aku taruh di mana ya? Hmm. Nah, ini ada contoh yang satu lagi sih yang bisa lebih jelas. Bentar, nanti aku share. Ini keren banget deh. Hmm. Kemarin itu kalau nggak salah kita udah ngerjain yang build up sama PBU-nya tanpa menggunakan, aku kirim aja ke grup ya, ininya ya, eee soalnya nanti kalian bisa sambil dikerjain juga, nanti aku itu,
Ini soalnya error. Aku kirim ke grup aja. Nanti kalian salin sendiri nggak apa-apa ya. Gimana deh? Bingung. Oke. Kirim ke grup soalnya ya, Dek. Jadi bagus ya. Soalnya jelek banget ini. Oke. Ini kira-kira kalian bisa udah buka belum? Dibilang lakukan analisa udah aku share ya. Kelihatan nggak? Halo? Iya kak, Ke grup. kelihatan kak, udah. Kelihatan ya? Oke. Jadi ini PBU atau PDD? Share screen belum ada kak? Bukan share screen. Aku kirim ke grup. PDD ya kak? Kenapa? WWF. Iya. Sip, good. Jadi ini PBDD ya. Nah, lalu dia bilang kan, lakukan analisis dengan menggunakan type curve. Jadi type curve terlampir. Dia tuh pakainya type curve dari derivatif. Ya. Jadi yang pertama harus kita lakuin adalah sebentar. Jadi ini ya. Tadi kan aku bilang sama kalian kan, yang harus pertama kali lakuin adalah aku akan share screen ya. Bentar. Oke. Aku share screen dulu ya. Oke. Jadi tadi ada beberapa halo kedengaran? Ada ini nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Halo? Kak, baru terlihat, Kak. Sudah kak, Oke, jadi gini. Kelihatan nggak? kelihatan kak. Data-datanya kelihatan ya. Ini Enggak. sama kayak yang soal yang tadi aku share. Dia bilang kan analisa dengan menggunakan type curve terlampir. Jadi type curve yang tadi aku bahas itu adalah si ini kan, si type curve ini ya, yang di atas ini yang tadi aku ceritain tentang si siapa? Nih kita copy dulu ini ya. Kita lihat dulu biar kelihatan jelas. Nah ini nih, yang di atas ini adalah punyanya siapa tadi? Yang di atas Gingarden ya? Ya nggak? Iya Gingarden. kak. Ya, yang bawah punyanya si pressure derivatif ya. Nah, lalu untuk kita memperoleh match-nya, tadi yang seperti yang dijelaskan di dalam slide-nya, kita butuh untuk memplot data yang kita punya. Nah, data yang paling bawah sama yang paling atas ini ya. Yang paling atas bawah ini adalah pressure derivatif, yang ini adalah pressure apa tadi? Lupa. Nah, itu kita lihat ini datanya mana sih, apa sih yang diplot nih. Kita perlu ini untuk drawn down ya, akan berbeda, akan different dengan si build up caranya. Tapi ini yang contohnya ya untuk drawn down. Nah, ini kita
menggunakan si derivatifnya dengan si jamnya gitu ya, untuk ngeplot yang di bawah yang biru ini, lihat ya. Nah, derivatifnya dapat dari mana sih? Derivatifnya menggunakan rumus yang ini. Delta Pn plus 1 minus delta Pn minus 1 dibagi len Tn plus 1 dikurang len Tn plus 2. Jadi data yang ada di sini, ya, kita lihat ya, dia pengurangan dari delta Pn plus 1. Delta Pn plus 1-nya ini nih kan. N-nya dia di sini, plus 1-nya di sini, dikurangin sama minus 2, lalu dibagi sama len dari yang plus 1 sama yang minus 2, gitu ya. Itu cara mencari derivatifnya. Lalu ini dia dikunci aja kayaknya, enggak dikunci sama dia, langsung iniin ke bawah semua. Dapat derivatifnya diplot di sini ya. Lalu habis itu dia ngeplot ini nih, mendapatkan data yang di atas. Itu si delta P sama T-nya. Ya, itu. Lalu setelah dia dapat plot ini, dia pindahin plotnya ke dalam si match-nya, lalu dia match. Nah, ini udah match ya. Terus bagaimana kita mendapatkan data tadi yang PD, kita perlu mencari PD, delta P, TD per CD, T, CDES dari grafiknya. Ini perlu dicari nanti untuk ujiannya. Kalian perlu mencari data-data ini, tapi kalian mengambilnya dari grafik, ya. Jadi kalau seandainya ternyata grafik kalian kosong, nggak ini nih, dapat ini data ini, ya berarti nilainya akan jelek gitu. Jadi ngelihatnya dari pengambilan grafik yang kalian gunakan gitu ya. Lalu bagaimana kita mencari nilai PD, delta P, TD per CDS, segala macam, adalah setelah kita merasa ini sudah match dengan kurva Gingarten dan pressure derivatif, setelah ini dipindahkan ke sini dan kita merasa itu udah match, lalu kita tentukan di mana titik yang kita anggap baik untuk kita masukkan. Lalu di sini dia lagi ini mengplotnya di sini. Lalu di sini adalah titik chartnya dia masih terserah kalian mau ngambil di mana yang gampangnya. Misal kalian mau ngambil di sini juga it's okay. Yang penting kalian bisa bacanya gampang gitu ya. Lalu dia narik garis yang di sini ya. Untuk ngambil garis yang di sini ya. Yang di sini kita baca PD-nya. Ini PD ya. Di sini PD. PD-nya berapa? Di sini PD-nya 10. Untuk memperoleh delta P-nya, delta P datanya ngambilnya dari yang grafik yang ada di sini. Log-log ya. Ini log-log ya, lihat nih. Nih 0,1, 1, 10. Nah, ini skala gitu loh, berskala gitu ya. Nanti kan kita lihat 1, 10, 100 kelipatan dari masing-masing gitu ya. 10, 10 jadi gitu ya. Nah, itu cara ini namanya log ya. Oke, sampai di sini review. Tanya aja nggak apa-apa. Kak, berarti itu di-match dulu grafik sama Iya, bener. baru Sama, ketemu. iya, tepat sekali di-match sama grafik yang kita udah punya yang di sini. Jadi kita udah dapat data ini harus di-match-in sama ini nih. Kayak gini bentuknya kan udah match kan, dia lumayan match nih. Sejajar, yang ini sejajar, yang ini sejajar gitu ya. Ya gimana? Itu match-nya tuh nggak sesuai kotaknya, nggak pas gitu, nggak apa-apa Kak maksudnya? Nggak apa-apa, yang penting match sesuai dengan gambarnya dia, yang kita udah punya gitu ya. Misal kotaknya disejajarin nggak dapat apa gimana Kak? Apa? Coba ya, coba kita bikin. Aku nggak gitu juga sih. Mana nih? Ini. Pak, Ya, nanti pas manual gimana cara kita ininya? nah gini, jadi ini di print transparan, yang ini, Transparan. ya, yang ini di print transparan, lalu yang ini kalian plot. Ya. Nah, ini kalian ngeplot, yang ini kalian print transparan. Ini kan kalau transparan nih otomatis cuma tinggal kelihatan dari sininya doang kan? Dari apa? Dari transparan nih, ini transparan, kalian tumpuk di sini. Ini juga kan transparan sama dia. Dibikin transparan. Tapi yang ini yang ditransparanin adalah yang ininya, si type curve Gingarten
Ini kalian di print transparan gitu. Kalau nggak salah pakai kertas apa ya? Wow. Ada tuh kalau nggak salah kertas yang transparan Kalkir gitu ya, Kak? Kalkir itu kan. Kalkir, iya bener, kalkir. Jadi nanti yang bawah ini di bawah kalian, nanti kalian match. Lalu mungkin nanti kalian itu aja kalau udah dapet match-nya nih udah menurut kalian, kalian staples gitu ya. Kalian staples match-nya, terus udah bisa kalian hitung gitu ya. Udah ya, sampai di situ. Kita cuma sampai di situ dulu. Bentar, aku lanjut ke udah nggak ada lagi yang mau tanyain ya? Nah, ini kalau untuk di sini ada cara mau transparannya aku lupa, ada yang inget nggak? Pakai apa? Bring to forward, Kak. Yang Nah, iya itu itunya. yang ini ya yang Klik kanannya, Kak, di itunya, di gambarnya. iya, oke nggak apa-apa. Ini komputernya rada-rada soalnya nanti dia bisa nge-hang langsung. Jadi kalian coba di itu ya, di komputer kalian masing-masing dulu nanti kalau minggu depan kita coba offline ya, nanti aku coba pakai laptop. Ini aku pakai laptop kampus soalnya. Oke, lalu dari situ ini nanti kita iniin pokoknya yang sesuai dengan sejajar yang bagus gitu ya sih, kita dapet ini CD. Lalu habis itu kita, mencari PD-nya nih. Ini kita ketik sembarang aja ya, bebas suka-suka kalian yang penting, kalian bisa gampang gitu ngeplotnya. PD ini kalian mendapatkan data ini ya, yang di pressure derivative versus Gingarten dapatnya 10, lalu kalian masukin 10. Nah, untuk delta P-nya kalian dapat ini dari sini nih, dari kurva yang di sini. Kita lihat ya, di sini kan 10 ya. Ini 20, 30, 40, 50. Nah, ini dia bacanya sekitar 57 di sini. Ya, oke? Untuk yang delta P-nya. Kan tadi yang diplot yang di sini itu adalah mana tadi? Delta P versus time. Ya, yang di sini. Ya. Oke. Lalu setelah itu yang TD per CD sama dengan 1. Nah, lalu kita tarik di sini yang grafik yang ini, kita baca sini 1 ya. Setelah itu kita baca yang grafik log-log yang plot kita tadi. Nah, di sini adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5 sekian ya. Yang tadi yang di sini yang sejajar sama dia adalah yang 0,2. Nah, kita tulis di sini 0,2. Untuk CDE pangkat 2-nya ini 1 kali 10 pangkat. Nah, ini ngambilnya dari grafik yang ini kan, CDS. Paling atas nih, yang ini 10 pangkat sekian-sekian, kita lihat di sini, menurut makanya ini mungkin akan berbeda setiap orang, karena interpretasinya yang menurut Mitch itu akan beda gitu. Jadi nggak mungkin jawabannya itu sama gitu. Bukannya nggak mungkin sih, cuma bisa aja sih, nggak apa-apa. Nah, ini Sorry, Kak. ya. Itu yang 0,205 dapat dari mana, Kak? Dari sini nih. Lihat ya, kan ini tadi TD per CD-nya dia ya di grafik yang kurva ini. Kan tadi kan bikin satu ini kan titik di sini ya. Kita turun ke bawah nih, dapat ini 1, ya kan? Iya. Nah, grafik yang ini yang depannya dia, atas depannya dia persis. Ini kan 0,1 nih. Ya. Iya. Nah, ini 0,2. Kan kita tarik ke atas kan? Ya. Itu 0,3. 2. Ini kan lihat deh grafiknya. Di sini 0,1, 0,2, 0,3. Ini masih 0,3, 0,3-nya di sini. Oh, bukan lihat dari yang belakangnya itu ya, Kak? Yang mana yang ini ya? Bukan, ini kan grafiknya si ini. Si siapa? Si ini nih T-nya yang itu dapat yang log-log dari log-log itu ya, atas. dari log-lognya, dari log-log kita. Yang ini juga kan dapatnya dari log-log nih, lihat ya. Nah, ini tadi kan 10 nih, 10 di sini, 10 dari pressure sama Gingartennya, untuk yang 57 dapatnya dari log-lognya dia. Ini dia mulai dari 10, 20, 30, 40, 50 sekian. Ya. Paham ya sampai di sini? Iya. Oke, sip. Clear ya sampai di sini? Oke. Setelah hah? Yang PD itu, Kak, yang 10, yang 10. Gimana?
Yang 10 itu dapat dari mana, Kak? Nah ini, yang 10 itu, tadi kan kita nentuin titik nih, sesuai nanti mau di mana aja. Nah, Iya. titik yang aku taruh di sini nih titiknya, titik ini. Lalu aku geser, aku lihat nih, aku baca dapat 10. Oh, oke. Ini untuk yang Gingerton versus type curve, kurva ini. Aku baca 10. Nah, kan setelah di-match nih, depannya dia, yang log-lognya ini, ngebacanya 57 nih, dari 10 sekian sampai 57. Jadi depan-depannya dia, kurva match-nya dia gitu ya. Oke. Oke, sip. Ada yang mau tanyain lagi? Lihatnya yang depan atau belakang dia, Kak? Tergantung permintaannya. Kan tadi yang diminta ini kalau dia ini yang log-log ini kan yang diplot itu antara tadi delta P sama time kan. Nah, berarti ini baca delta P sama time itu untuk yang log-log. Kalau yang ini untuk yang giganten sama yang PD-nya ini nih, dia minta PD sama TD per CD. Oke. Kalau misalkan TD per CD-nya itu misalkan di tengah-tengah gimana? Misalkan satu ya, misal di sini nih. Misalnya titiknya Iya. ini kamu mau taruh di sini ya. Iya. Misal ya. Berarti PD-nya adalah 1 gitu ya. Nah, terus Iya, heeh. delta P-nya berapa? Hitung aja dari sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6 berarti delta P-nya. Karena kan 10-nya dia di sini, ya kan? Oke, paham ya? Misalnya Iya, kamu Kak. di sini nih, ya kan? Paham ya? Jadi saat udah match baru tentuin titik. Yang lainnya ditanyain? Clear? Ini untuk ujian ya. Mungkin aku akan ada 30 nomor pilihan ganda atau 20 nomor pilihan ganda dengan 2 soal esai, tapi nggak tahu sih, kita lihat nanti aja. Kira-kira keburu atau enggak. Makanya nanti aku akan adain kuis, coba kuis. Kira-kira kalian kerjainnya keburu atau enggak gitu ya. Oke. Udah ya, sampai di situ. Ada yang mau tanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke perhitungan. Perhitungan masih sama kayak yang biasa. Cara ngitungnya tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin cara-caranya. Ini rumus-rumusnya kayaknya ada di soal yang tadi ya. Atau kalau kalian mau foto soalnya it's okay, nggak apa-apa. Itunya, rumus, sorry. Oke, ini tinggal dihitung aja, lalu aku bagi soal ya. Coba nanti kalian kerjain dulu. Nanti untuk kurva Gingerton-nya aku share ke sini aja deh. Ke Kak, berarti VCL. pas UAS nanti derivatifnya lumayan banyak dong, Kak, di titik-titiknya ke grafik log-log. Iya, banyak ya. Bener. Makanya nanti latihan ya. Baik, Kak. Oke. Ini kok kalau seandainya aku udah masih stop share gak sih? Udah stop share. Ini baru start share lagi. Kenapa nggak kelihatan? Nah, ini udah start share. Udah start share. Oke. Oke, berarti aku kirimin soal ya.